Maka zakat fitrah tuhratul lis-shaim minal lagwi war rafas, dari ucapan keji, ucapan yang buruk, yaitu disucikan dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang dewasa, anak kecil, wajib hukumnya. Dibagikan kapan mulainya, waktunya? Para ulama memberikan dua waktu. Waktu yang boleh adalah dari pertama awal tanggal Ramadan sampai akhir. Waktu yang afdol dan yang ditekankan adalah sebelum keluarnya imam sholat Idul Fitri, dan itu yang afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Laksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tanpa iman kita tidak akan puasa, tanpa iman kita tidak akan melaksanakan sholat. Karena dengan iman yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di bulan Ramadan ini sudah tidak asing bagi kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya ibadah, bulannya amal soleh, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu lahu abwabul jannah, dibukakan seluruh pintu-pintu surga, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga dengan semua pintunya itu hanya di bulan Ramadan. Dan itu sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya di bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan penuh dengan peleburan dosa. Namanya Ramadan. Ramadan dari kata Ramdha dalam bahasa Arab ya. Artinya panas. Ramadan itu Ramdha. Maksudnya apa? Karena panas tadi bisa membakar dosa. Itu diantara kenapa disebut namanya Ramadan. Karena dari kata Ramdha dalam bahasa Arab artinya panas. Dan memang kadang di Arab sana ketika masuk bulan Ramadan sudah masuk musim panas. Ramdha maksudnya di sini adalah para ulama mengatakan musim panas, panas yang mana adalah panas tersebut menghapus, membakar dosa yang kita kerjakan. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa amalan ibadah yang Allah tekankan dan yang Nabi tekankan kita kerjakan di bulan Ramadan, yang mana amalan-amalan tersebut bisa menghapus dosa, bisa meleburkan dosa kecil. Kalau dosa besar nanti dulu ya, dosa besar harus taubatan nasuha, baru Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Atau dosa yang ada sangkut pautnya dengan makhluk atau sangkut pautnya dengan Bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala belum bisa mengampuni dosanya sampai dia minta maaf atau sampai dia meminta ridhonya. Amalan yang pertama yang menghapus dosa kita adalah amalan yang sering kita lakukan, lebih kita tekankan lagi, yaitu di bulan Ramadan.
adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari itu nyatanya bisa menghapus dosa-dosa kecil kita dengan syarat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kata Nabi, mukaffirat, menghapus dosa kecil kita semuanya. Syaratnya apa? Dia meninggalkan dosa besar. Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghapus dosa-dosa kita selama kita meninggalkan dosa besar. Apa itu dosa besar? Pertama adalah asyirk, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah durhaka kepada orang tua. Yang lain dan seterusnya termasuk mencuri, berzina dan lain sebagainya, termasuk dosa besar. Nah, dosa-dosa selain kabair ini akan Allah hapus secara sendirinya dengan sholat yang kita lakukan. Masya Allah, lebih-lebih sholat itu dilakukan secara berjamaah di masjid tercinta ini. Jamaah nikmati Allah Subhanahu wa taala, masalah sholat ini insya Allah sudah banyak guru-guru kita yang menjelaskan tentang fadilah sholat 5 waktu. Namun di bulan Ramadan, bagi saudara-saudara kita atau dari kita yang mungkin kurang maksimal mengerjakan sholat 5 waktu sebelum Ramadan, sekarang masuk bulan Ramadan, kita harus tancap gas. Kita tancap gas untuk melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan sholat bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Tapi gasnya jangan terlalu kencang-kencang. Nanti sholat asar dikiranya sholat maghrib lagi. Ya, buka duluan nanti. Ya, harus sesuai waktu yang ditentukan. Nah, itu yang pertama, amalan pertama yang menghapus dosa kita terutama di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang kedua yang menghapus dosa kita yaitu puasa itu sendiri. Jamaah nikmati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berpuasa di bulan Ramadan itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari teman kita, banyak dari saudara-saudara kita seorang muslim, dia masih belum mampu melaksanakan puasa Ramadan. Belum mampu maksudnya mungkin belum mampu dari keadaan sakit atau berhalangan, atau sudah, mohon maaf, sudah tua renta yang tidak memungkinkan untuk puasa, atau belum mampu karena memang lalai, belum kuat Ustaz untuk melaksanakan puasa Ramadan, padahal umurnya sudah 40 tahun, belum balik mungkin ya, tapi belum bisa melaksanakan bulan Ramadan. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di jalanan, ada warung-warung ya ditutup memang pintunya, tapi apa? Lakinya kelihatan. Ya, banyak jin-jin di sana. Ya, kita husnudzon saja, mungkin dia musafir atau mungkin dia lagi sakit. Tapi yang paling berbahaya adalah dia mukim, dia sehat tapi dia tidak mengerjakan puasa Ramadan. Dan para ulama, ijma para ulama, orang muslim yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia termasuk dosa besar. Itu. Dan puasa itu sendiri, kata Nabi SAW, adalah menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa dia puasa di bulan Ramadan dengan iman dan muhasabah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa sebelumnya. Subhanallah. Ini termasuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita semuanya. Banyak sekali jalur alternatif untuk kita melebur, untuk kita menghapus dosa kita sendiri. Ya, pertanyaannya kita mau apakah tidak? Itu adalah amalan yang kedua. Amalan yang ketiga di bulan Ramadan yang bisa menghapus dosa adalah al-qiyam. Apa itu qiyam? Adalah sholat tarawih atau
menghidupkan malam dengan melaksanakan sholat tarawih. Nabi SAW juga bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa yang sebelumnya. Puasa sudah dihapus dosanya, ditambah dengan tarawih, mungkin bersih dosa-dosa kita insyaallah taala. Nah, dengan itu, dengan sholat tarawih ini, ya memang yang afdal hukumnya sholat tarawih adalah berjamaah bersama imam sampai selesai. Ini harus catat garis bawah nih, sampai selesai, bukan hanya sholat tarawihnya, sholat witirnya di rumah, bukan. Ya, Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa dia sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka ditulis baginya apa? Qiyamul lail, sholat malam semalam suntuk. Ya, maka harus apa? Harus selesai sholat tarawihnya bersama imam. Ya, jadi setelah sholat tarawih mau sholat witir, ya jangan pergi dulu, jangan sampai selesai witirnya, ya supaya apa? Ditulis bagi dia qiyamul lail atau sholat tahajud. Dan qiyamul lail atau sholat tarawih yang afdal memang di masjid. Apakah boleh kita melaksanakan sholat tarawih di rumah? Boleh, seandainya dia capek, lelah ya, dari pagi sampai siang kerjanya berat, puasa, habis buka puasa sudah sangat lelah sekali, udah cukup saya sholat isya aja berjamaah, sholat tarawihnya nanti malam, saya mau istirahat dulu, boleh, nggak apa-apa sholat di rumah. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih berjamaah hanya beberapa malam saja, ya, karena ketika itu ilahnya, alasannya takut diwajibkan kepada umatnya. Ya, itu amalan yang ketiga tentang sholat tarawih, bahwasanya sholat tarawih ini ya berat-berat ringan sebenarnya. Puasa dia mampu, tapi kalau sudah kemasukan es buah, kemasukan apa lagi? Kolak ya, belum lagi sambal kacang dan yang lain sebagainya, ditutup dengan minuman yang manis, es udah. Ya untung aja maghribnya nggak bablas. Ya, itu apalagi sholat tarawihnya. Maka banyak orang mampu mengerjakan puasa, tapi tarawihnya ditinggalkan. Ya, kecuali orang yang udzur ya. Orang yang udzur karena sakit dan lain sebagainya, maka itu adalah ma'fu, bisa dimaklumi. Adapun yang masih kuat, yang masih sehat, ya harus tarawih. Jadikan makanya namanya tarawih itu adalah dari roha yaruhu, bahasa Arab ya. Artinya istirahat tenang dengan tarawih. Karena di tarawih tersebut adalah melebur dosa kita. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat yang menghapus dosa adalah kita sekarang masuk di 10 pertama bulan Ramadan. Insya Allah besok lusa kita masuk di 10 kedua bulan Ramadan. Yang berikutnya kita masuk di 10 terakhir. Dan ini menjadi malam yang sangat spesial bagi kaum muslimin yang beribadah di bulan Ramadan. Yaitu apa? Menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Untuk mencari apa? Bukan diskon. Isinya mal-mal kalau di 10 terakhir itu diskonnya luar biasa, 50% apa. Belanja dari sekarang. Sekarang udah online ya. Belanja dari sekarang, diskonnya. Karena apa? Karena di 10 terakhir adalah apa? Tempatnya malam Lailatul Qadar. Tempatnya malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun sekian. Kita juga belum tentu sampai di umur segitu. Nabi SAW juga bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap
pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa yang sebelumnya. Jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan, jelaskan sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki malam Lailatul Qadar, malam 10 terakhir di bulan Ramadan, dalam hadis Nabi SAW, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, untuk menghidupkan malam, yaitu malam terakhir di bulan Ramadan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW merumpamakan, apa kata Nabi SAW dari sahabat Aisyah, dari istrinya, sadda mizarah, Nabi SAW itu sampai mengikat pinggang. Saking apa? Supaya tidak jatuh, supaya dia lebih kuat lagi beribadah di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Maka Nabi SAW mensunnahkan bagi yang mampu untuk apa? Untuk itikaf. Itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Waktunya dari kapan? Yaitu dari tanggal 21 Ramadan. Sampai kapan? Ini kalau iktikaf yang kamil, iktikaf yang sempurna ya. Sampai malam takbiran. Tidak keluar dari masjid. Jadi tidur di masjid, sahur di masjid, dan seterusnya. Tinggal di masjid. Intinya dia di masjid sampai malam lebaran. Tidak boleh keluar kecuali perkara yang mendesak, dan sholat jenazah itu boleh keluar. Selain itu tidak boleh. Jemput istri ke pasar, nah nggak boleh, batal iktikafnya. Ya, apalagi ngorder ojol, apalagi batal iktikafnya. Ya, iktikaf yang sempurna adalah malam siang itu di masjid. Kerjaannya apa? Yaitu ibadah, membaca Al-Quran, puasa tentunya, kemudian juga dia qiyam, sholat sunnah, dan seterusnya. Nah, ini mohon maaf, bagi yang sudah pensiun bisa mengerjakan itu ya. Kalau yang masih bekerja, masih terikat pekerjaan dengan orang lain, nah susah ya. Itu iktikaf, dan iktikaf itu dikerjakan itu amalan-amalan sunnah di masjid ya. Jangan main game ya, jangan main game online di masjid. Apalagi sekarang kan belanjanya, atau mohon maaf, jualannya udah online Pak. Jadi jualan di masjid ketika iktikaf, ya itu banyak tuh. Makanya ketika saya jadi panitia di Jawa tentang iktikaf, saya tekankan jangan ada yang jualan online di masjid, ya, karena ada larangannya. Jualan, Nabi SAW melarang jualan di masjid. Sekarang lebih canggih lagi, kalau dulu bawa barangnya, kalau sekarang jualan online. Akhirnya iktikafnya nggak sempurna. Kalau main game, kalau anak muda ya, main game atau yang lain, isi dengan hal yang ibadah dan manfaat. Itu kata Nabi SAW. Namun ada iktikaf yang sifatnya hanya di malam saja, karena dia bekerja dari pagi, malam habis buka di rumah, habis sholat tarawih mau iktikaf sampai sahur. Betul, di masjid ini menyediakan sahur untuk iktikaf nggak? Menyediakan ya, Masya Allah. Nah itu adalah untuk bagi orang yang iktikaf. Ya, adapun menghidupkan malam Lailatul Qadar, Nabi SAW menyebutkan taharru fi aslil awakhir, kita untuk memaksimalkan di 10 terakhir semuanya. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi SAW mengerucutkan malam Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal ganjil ya, di tanggal ganjil, berarti malam 21, malam 23, 25, 27, dan 29. Itu adalah kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam ganjil. Adapun Nabi SAW memerintahkan untuk menghidupkan seluruhnya, ya, untuk menghidupkan seluruhnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga umur kita sampai di malam 10 terakhir insyaallah taala dengan menghidupkan amalan di bulan Ramadan. Ya, kalau di sekolah libur sebelum malam 10 terakhir kita pulangkan. Supaya apa? Supaya maksimal mereka, gurunya, siswanya iktikaf menghidupkan malam bulan Ramadan di masjid, atau membantu orang tua bagi yang perempuan. Perempuan boleh nggak iktikaf Pak?
boleh, boleh perempuan yang iktikaf. Namun tempatnya harus khusus, yang sampai kelihatan oleh jamaah yang laki-laki. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir, banyak amalan-amalannya yang menghapus dosa di bulan Ramadan adalah, nah ini juga jangan lupa nih, zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib, fardu ain. Namanya fardu ain berarti wajib kepada setiap orang. Wajib. Orang tua harus mengingatkan kepada anaknya. Orang tua harus apa? Mulai ngecek, checklist, QC. Sudah nggak? Soalnya anaknya ada 7. Anak yang pertama sudah belum? Anak yang kedua sudah belum? Selama anaknya belum nikah kalau perempuan ya. Sebelum anaknya nikah, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berapa? Berapa mud? 1 mud. 1 mud berapa? Kira-kira 2,5 sampai 3 kilo. Ya, sebagian para ulama mengambil kehati-hatian 3 kilo. Ya, 3 kilo zakat fitrah. Maka kata Nabi SAW, faradhan Nabi SAW, zakatul fitr tuhratun lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya perumpamaan zakat fitrah ini dengan sholat yaitu seperti sujud sahwi. Jadi zakat fitrah seperti sujud sahwi. Apa tujuannya sujud sahwi? Adalah melengkapi sholat yang lupa. Maka zakat fitrah juga melengkapi puasa kita yang mungkin ada bolongnya. Mungkin di hari pertama semangat, di hari ke-10 kok sudah mulai banyak tidurnya daripada ibadahnya nih. Ya, itu dilengkapi dengan zakat fitrah. Tidurnya orang berpuasa ibadah apa bukan? Ibadah apa bukan? Ibadah kalau seandainya dia tidurnya dari istirahat ibadah ke ibadah yang lain. Tapi kalau seandainya menjadi rutinitas, bukan ibadah nih. Bayi juga bisa puasa kalau tidur terus. Ya kan? Pagi tidur sampai menjelang zuhur, mandi sehat, seger, sholat ke masjid, habis itu pulang dari masjid tidur lagi. Enggak. Maka sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, kebanyakan tidur. Maka zakat fitrah tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafas, dari ucapan keji, ucapan yang buruk, yaitu disucikan dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang dewasa, anak kecil wajib hukumnya. Dibagikan kapan mulainya, waktunya? Para ulama memberikan 2 waktu. Waktu yang boleh adalah dari pertama awal tanggal Ramadan sampai akhir. Waktu yang afdol dan yang ditekankan adalah sebelum keluarnya imam sholat Idul Fitri, dan itu yang afdol. Ya, apa yang harus dikeluarkan? Mohon maaf. Para ulama berbeda pendapat antara uang sama beras kalau di Indonesia, karena Indonesia makan pokoknya beras. Jumhur ulama mengatakan adalah makanan pokok, yaitu ya beras. Boleh nggak kita malah seandainya ada panitia mengumpulan zakat fitrah, boleh dia membelikan beras, artinya memberikan uang, tapi harus memastikan uang tersebut benar-benar diberikan beras. Kalau seandainya diberikan takjil, repot nanti. Harus benar-benar, soalnya ini adalah wajib. Atau jamaah beli dari pasar beras dibawa ke panitia, ini zakat fitrah saya. Niatnya udah cukup dalam hati, sebutkan ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak saya, istri saya. Yang tidak perlu ada akad tertentu, tidak perlu ada akad salaman seperti akad nikah ya, bukan ya, tidak perlu ya, cukup akad nikah aja itu. Maka cukup dengan niat ini zakat fitrah saya, anak saya. Ya, hindari kepanitiaan. Bagi panitia harus di sini harus jujur di sini. Masalah ini adalah masalah kewajiban orang. Nah, kewajiban orang harus benar-benar dipantau, harus benar-benar selektif. Jangan sampai mengurangi, jangan sampai mengurangi dari jatah zakat fitrah. Akomodasi lebih baik dari dana lain, jangan ngambil dari dana zakat fitrah. Nah, kecuali kalau sebelumnya ada biayanya ya, yang terpisah maksudnya. Itu adalah amalan terakhir
yang menghapus dosa kita di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan dengan sia-sia, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Perumpamaan orang yang puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, keluar dari bulan Ramadan itu seperti apa? Waladathu ummuhum, seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena semua dosanya diampuni, ya, kecuali dosa hutang yang tidak dibayar. Itu harus dibayar terlebih dahulu baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada tahun lalu, dan insyaallah kita diketemukan di Ramadan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum jami'il muslimin min kulli dzamb. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.